Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang bersuka cita siang hari ini katakan yes. Yes. Ya. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Yang masih lari-lari ke kanan ke kiri, yang masih makan, yang masih ngobrol sama teman-temannya, kakaknya, adiknya. Yuk semua fokus sama kamera, kita mau datang sama Tuhan. Kalau Kak Dewi bilang bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik harus jawab dalam Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Sambil antusias semangat ya, oke? Siap? Siap Kak? Siap dong. Iya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Dalam Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Beri sorak-sorak tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu kita siang hari ini, semua lipat tangan, tutup mata. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh pertemukan kami kembali walaupun dalam ibadah online, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam setiap rumah-rumah kami. Kami siap memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap adik-adik sekolah minggu yang siap memuji menyembah Tuhan katakan amin. Sama-sama katakan sama Kak Dewi, aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Yo, lebih cepat lagi Kak. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. 1, 2, 3. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Ya, mari kita mau bersorak. Kita mau nyanyikan pujian ini. Aku pahlawan kecil. Ya, nyanyi sama-sama ya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sekali lagi Kak. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Beri sorak-sorai tepuk tangan buat Yesus. Bersama Yesus kita tidak punya lawan. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Aku Laskar Kristus. Syabra. Aku Laskar Kristus. Syabra. Mari kita nyanyikan pujian Laskar Kristus. Sambil gerakan ya Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi
Oke, beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Oke, sekali lagi kita mau memuji Tuhan, lebih semangat lagi, lebih antusias. Tuhan, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil namamu adik-adik, oke? Oke, dengar dia panggil nama saya. Sambil gerakan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Sekali lagi yuk. Dengar dia panggil nama saya. Sama-sama. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yo, ku jawab ya, ya, ya. Jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ayo sama-sama ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, sama-sama ke kanan ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tunjuk temannya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi hadapkan yuk. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Oh Tuhan Yesus, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Yuk bersuara katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, ku jawab ya, ya. Kamu jawab apa? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Amin. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Puji Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, silakan kembali duduk. Persiapkan Alkitabnya. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau datang, angkat itu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Nyanyikan pujian ini, katakan sama Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Semua duduk tenang, lipat tangannya, semua tutup mata. Datang sama Tuhan, katakan Yesus kami panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Oh Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
semua lipat tangannya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Velo pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, benar kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Nah, siapa yang sudah siap untuk menerima berkat firman yang terbaik dari Tuhan? Kita mau sama-sama untuk memberikan hati supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kita menerimanya dengan sungguh-sungguh dan menjadi berkat buat kita semua. Yuk, siapkan dulu Alkitabnya. Kalau perlu ada alat tulis, ada buku supaya kalian bisa mencatat hal-hal yang penting, jadi tidak akan lupa. Ayat hafalannya juga nanti boleh dicatat. Yuk, ambil Alkitabnya. Kemudian kita mau buka dulu ya, langsung aja kita buka dalam kitab Kejadian 4 ya, Kejadian 4. Di mana kejadian? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kejadian 4 ayat 1 sampai ayat ke-16. Sebelum kita baca, Tante Anita mau bertanya, adakah di antara adik-adik atau kita semua yang punya pengalaman seperti ini? Misalnya ya, bersaudara, kakak sama adik. Kemudian adiknya dikasih mainan nih, dibeliin mainan karena mungkin ulang tahun ya. Karena mungkin ulang tahun adiknya dibeliin mainan. Terus kakaknya nggak dibeliin. Terus kakaknya, adikku aja yang dikasih, aku nggak dikasih. Marah, kecewa. Atau seperti ini, kakaknya dibeliin HP. Kenapa? Tujuannya untuk mendukung sekolah, karena sekarang sekolahnya pakai HP ya. Adiknya nggak dibeliin, adiknya iri. Cuman kakakku aja yang dibeliin, kok aku nggak dibeliin? Aku nggak bisa mainan HP. Mama tuh sayangnya sama kakak, nggak sayang sama aku. Marah, kecewa. Ada yang punya pengalaman seperti itu akhir-akhir ini, hari-hari ini? Kita mau lihat ya, ternyata hal yang seperti itu bukan hanya terjadi di zaman sekarang, zamannya kalian, zaman now ini, tetapi zaman dulu sudah ada, bahkan mungkin lebih parah lagi. Kalian mau lihat, kalian mau saksikan, kita mau siapkan diri kita ya, cari tempat yang nyaman. Tadi siapkan Alkitabnya karena kita akan bahas dari itu Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Siapkan alat tulisnya, yang perlu untuk dicatat supaya kalian memahami, mengerti apa yang menjadi pesan bagi kita hari ini ya. Siapkan telinganya juga, siapkan juga matanya, jangan ngantuk, jangan gojekan ya, nanti kalau gojekan nggak ngerti pesannya apa. Tapi siapkan diri sungguh-sungguh, duduk yang manis, duduk yang tenang. Kita mau bersama-sama melihat film berikut ini. Oke. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar hari ini tentang firman Tuhan dari kitab Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, yaitu tentang Kain dan Habel. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki yang bernama Kain dan Habel. Kain kakaknya adalah seorang petani. Habel adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari
tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik supaya Kain tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Kain iri kepada Habel, lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah dan mati. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain yang telah membunuh adiknya Habel. Tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Nah, Tuhan mengajarkan kita supaya kita terus melakukan firman Tuhan. Ketika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, Kain tadi yang iri kepada Habel karena Habel persembahannya diterima Tuhan, harusnya Kain tidak boleh merasa iri, tetapi Kain harusnya memperbaiki diri. Dia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau melihat hati kita, bukan persembahan kita. Jadi kita tidak boleh iri kepada teman, tidak boleh marah. Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama, ya. Tuhan mau hidup kita saling sayang. Sayang kepada orang tua, sayang kepada teman, ya, bersahabat dengan baik, ya. Nah, firman Tuhan untuk kita semua, ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 27 ayat 11. Yang berkata, "Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan." Sekali lagi, Mazmur 27 ayat 11, "Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan." Nah, anak-anak, ayat Alkitab ini harus dihafal ya dan divideokan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan
Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, sudah lihat semua ya filmnya, sudah tahu ya ceritanya seperti apa. Siapa yang tadi menyimak dengan sungguh-sungguh pasti ngerti alurnya, ceritanya seperti apa. Tante mau tanya dulu nih, siapa nama tokoh yang tadi ada di dalam cerita? Ada 2 anak laki-laki. Siapa? Oke, siapa? Kain sama Habil. Ini kakak beradik, saudaraan ya. Kalian yang di rumah, yang punya kakak, yang punya adik, yang punya saudara, ini bisa jadi pelajaran atau bisa jadi pengalaman buat kita, contoh buat kita semua. Bagaimana kita sebagai kakak, bagaimana kita sebagai adik. Tadi kakaknya merasa iri dengan adiknya ya. Kenapa? Karena persembahan Habil adiknya yang diterima, persembahannya tidak diterima. Apakah persembahan Kain tidak baik? Baik persembahan Kain. Tapi satu hal yang perlu diingat dan yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, marah, kecewa, sedih, jengkel, iri hati, apa yang kita lakukan? Apa respon kita? Ketika Kain merasa jengkel, iri, karena persembahan adiknya yang diterima, dia nggak diterima. Kita lihat apa tadi? Sebetulnya Tuhan sudah mengingatkan Kain. Harus hati-hati, jaga hatinya. Kenapa? Karena dosa sudah mengintip. Ya, kalau mengintip itu lebar apa kecil? Kecil ya, kalau mengintip ya. Mengintip itu kecil. Karena apa? Baru mengintip. Dosa itu sudah mengintip. Kalau diberikan kesempatan dia jadi gede. Kalau tidak diberikan kesempatan dia bisa tertutup. Nah tadi Kain ketika ada iri hati, dia tidak berusaha menutup. Padahal sudah diingatkan sama Tuhan ya. Tapi dia tidak menutup. Dia malah membuka kesempatan. Jadinya apa? Iri hatinya tambah gede, rasa benci sama adiknya tambah gede, bahkan timbul niat jahat dalam hatinya. Adiknya tak pukul aja. Bahkan tadi dikatakan apa? Sampai membunuh adiknya. Ini saudara kandung loh. Ini adik yang selalu bersama-sama dengan dia dari kecil sampai gede bareng-bareng. Tapi karena ada sedikit celah, ada dosa, ada iri hati, ada kecewa, ada rasa marah yang dibiarkan, jadinya tambah besar, tambah besar, tambah besar, menguasai hatinya, sehingga kemudian Kain melakukan sesuatu dosa yang besar, dosa yang harusnya tidak perlu dilakukan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah kasihi saudara kita. Mau itu adik, mau itu kakak, mau itu teman-teman kita, kasihi. Belajar untuk mengasihi. Karena kasih menutupi banyak hal. Walaupun tidak sempurna, tapi kalau ada kasih, itu menutupi banyak hal.
Ya, misalnya ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang dilakukan tidak menyenangkan. Kalau kita mengasihi, kita bakal mengampuni, kita bakal memaafkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Tadi Kain sudah diingatkan Tuhan, tetapi dia menutup hatinya. Sehingga firman Tuhan tidak bertumbuh, tetapi menjadi tertutup. Hatinya menjadi tertutup oleh dosa, oleh iri hati, oleh kemarahan, oleh kebencian. Ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dan Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, belajar untuk mendengar. Pertama lewat telinga, kemudian pakai hati kita untuk kita taat, ya, untuk kita taat. Yang ketiga, apa yang kita lakukan? Ketika kita misalnya tadi ya, yang seperti tante awalnya tadi, adiknya dibelikan mainan kok aku enggak, kakaknya dibeliin HP kok aku enggak, kakaknya uang jajannya 10.000 kok aku cuma 5.000, mama ini enggak adil, papa enggak adil kok kasih kakak lebih banyak dari aku. Ketika ada hal-hal yang membuat kita iri hati, kecewa, atau mungkin marah, mari belajar untuk menguasai diri. Belajar untuk menguasai hati. Tadi, celah yang kecil jangan dibiarkan jadi besar, jadi besar, jadi besar, dan akhirnya hatinya tertutup. Tapi celah yang kecil itu tadi yang harus kita tutup. Tutupnya dengan apa? Dengar firman Tuhan, lalu menguasai hati, menguasai diri. Ya, kita percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan. Ingat, tadi Kain ketika dia melakukan dosa, dia dapat hukuman enggak? Dapat. Hukumannya apa? Dia enggak lagi tinggal itu sama orang tuanya, tapi dia diusir. Dia apa? Harus mengembara, harus hidup sendiri, berjuang sendirian, itu ya. Jadi ketika ada dosa yang dilakukan, ada konsekuensinya, ada hal yang harus kita terima. Jadi sebelum melakukan dosa, berhati-hati, belajar untuk tadi ya, dengar firman Tuhan lewat telinga kita, lewat hati kita, belajar untuk menguasai diri, belajar untuk menguasai hati, sehingga dosa tidak menguasai hidup kita. Tadi ketika Kain buka hatinya untuk ada iri, untuk ada kemarahan, untuk ada kejengkelan, lama-lama tambah besar dia melakukan hal yang sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Tidak rukun sama adiknya, bahkan melukai adiknya, membunuh adiknya. Kenapa? Dikuasai oleh dosa. Ketika seseorang dikuasai oleh dosa itu, dia mau melakukan sesuatu sudah istilahnya itu sudah gelap. Tapi ketika ada firman Tuhan yang menerangi, kita percaya kita boleh kembali, disadarkan untuk kita berbuat apa yang baik. Jadi tidak ada alasan. Aku nggak diperlakukan sama seperti kakak. Mama sama papa itu bedain aku. Nah, kayak tadi Kain dan Habil, belajar untuk mendengar firman Tuhan. Belajar untuk menguasai diri, mengendalikan diri ya. Tunjukkanlah jalanmu bagiku Tuhan, itu kata Mazmur ya. Tunjukkanlah jalan bagiku, supaya apa? Kita jalannya itu tidak tersesat. Harusnya lurus ya lurus, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, tetapi lurus sesuai dengan firman Tuhan. Itu pesan Tuhan hari ini buat kita semua, adik-adik yang luar biasa. Ketika ada hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan terjadi dalam hidupmu, jangan lekas marah, jangan buka celah yang lebar, tapi belajar untuk dengar firman Tuhan, taat firman Tuhan, menguasai diri, menguasai hati, mengendalikan diri, sehingga kita tidak melakukan dosa, tetapi kita tetap hidup menurut firman Tuhan. Oke? Itu yang menjadi PR buat kita seminggu ya. Ketika nanti ada hal-hal seminggu ini yang mungkin tidak sesuai dengan yang kamu harapkan, ingat cerita hari ini, ingat firman Tuhan hari ini. Aku harus
dengar firman Tuhan, nurut firman Tuhan, menguasai hati, mengendalikan diri. Dan kita akan jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Karena Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Sama-sama kita akan berdoa, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kejadian. Terima kasih untuk setiap kondisi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa ketika kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mengalami hal-hal yang kurang nyaman bagi kami. Kami belajar untuk kami tidak lekas marah, tidak lekas iri, tidak lekas jengkel Tuhan. Tetapi kami belajar untuk kami menguasai diri, belajar untuk kami mengendalikan diri, belajar untuk kami dengar-dengar akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang menuntun kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang nurut sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami, orang tua kami, papa mama yang ada, saudara-saudara kami, kakak, adik kami, seluruh keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Ada kerukunan, ada kedamaian, dan kami percaya berkat Tuhan senantiasa ada bagi kami, bagi seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang istimewa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.